Udah. Sujud di mana kita sujud, di situ kita meletakkan mata kita. Tolak itu.
di situ juga ada kesalahan situ. Jadi katakan saja dengan kita buat pelindung ini dengan kursi di sini. Ini pelindung saya sekarang. Jadi kalau ada merah dengan merah, tapi jangan jauh. Ini pelindung di situ. Kita sembahyangnya di sini itu tidak jadi pelindung. Yang namanya pelindung jaraknya antara pelindung antara saudara dengan kita jangan lebih daripada 3 hasta. Makanya saya katakan imam-imam masjid kebanyakan sunat tidak bersutra. Itu tanggung jawab daripada imam. Imam tidak ada sutra, makmum di belakang akan ikut imam. Nabi kita bersabda, sutratul imami sutratul man khalfa. Pelindung imam di hadapan saya jadi imam, ini pelindung saya. Ini akan menjadi pelindung kepada makmum-makmum di belakang semuanya. Dikasih sini tak ada pelindung nih. Ini pelindungnya mana? Sekalian tidak ada pelindung. Jadi antara saf-saf 3 kasta. Pelindung saf-saf yang di belakang tadi itu, pelindung makmum di belakang ikut menumpang dengan pelindungnya imam. Maka pada saat imam sembahyang di tengah-tengah sini tidak ada pelindung, secara otomatis sembahyang makmum di belakang pun juga tidak ada pelindung. Siapa yang salah? Imam tidak bertanggung jawab. Ini kita perhatikan di masjid-masjid. Sebab sebagaimana saya katakan dahulu, kebanyakan di negara kita Nusantara secara amnya kita melantik imam kalau suaranya lawa dan cantik. Yang walaupun dia tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah mengaji, asalkan suara sudah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang walaupun baru masuk Islam tak jadi imam. Itu tidak betul cara semacam itu. Ini sembahyang kita, ini harapan kita, ini ibadah kita, ini kunci, anak kunci surga. Sebagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis, tak ada pelindung. Tuh, seperti tabungan tuh kita jadikan sebagai pelindung, maka dengan imamnya ada pelindung akan menjadi sutra dan pelindung kepada makmum di belakang. Tapi dengan syarat jangan terlalu jauh daripada pelindung. Kalau ini tinggalan daripada merah, saya berdiri di sini, jangan jauh. Imam-imam di masjid negara, imam-imam di masjid negeri jauh daripada pelindung. Ingat, pelindung itu mempunyai jenjang, keamanannya berperingkat. Yang pertama mihrab atau tembok, yang kedua tiang, yang ketiga tongkat, yang keempat baru sejadah. Kalau masih memungkinkan dengan tembok dulu. Tak ada tembok baru dengan tiang. Tak ada tiang baru pacak kayu, tongkat. Kalau tak ada, nih seumpama rehal, seumpama kursi yang macam ini, tak ada juga baru sejadah. Tak ada sejadah baru kita buat garis di hadapan. Jadi ada tasbih, letak tasbih di hadapan. Tak ada letak kasut, tak ada letak dompet yang kira-kira di dompet itu tidak ada duitnya, tapi kalau hilang sampai ke tangan itu perinciannya di dalam kitab-kitab fikih dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Oke, cukup setakat itu saja. Kaki berdiri tegak, berdiri betul, jangan sengit kanan kiri, insyaallah oke, tidak ada masalah. Maka ketika kita berdiri betul, pastikan antara kedua belah telapak kaki pada urutan atau pada barisan yang sama. Jangan satu ke depan, satu ke belakang. Sama rata. Ulama mengatakan jaraknya dalam ukuran lebih kurang, tak mesti tepat, tak mesti harus diukur. Lebih kurang dari sejengkal, kaki dibuka. Ini pada waktu kita sembahyang sendirian, macam tu, ya lebih kurang, tapi ukur tak mesti. Yang selesa, ini badan besar, kaki kerikut macam tu, salah. Ada juga bikin kuda-kuda, buka kaki seperti piramid. Allah Akbar, salah. Kita tak nak yang tak tepat semacam itu. Marah kita kalau tengok ada orang pakai tidak betul. Malaikat sahabat meriwayatkan, baginda Nabi menyampaikan, jangan kita hargai upaya dan pengorbanan daripada mereka semuanya yang tujuannya hanya semata-mata agar sembahyang kita menjadi sempurna, tepat dan betul.
Setelah kita berdiri betul, tegak, kedua tangan kita sebagaimana biasa. Tadi selepas kita berwudu, kita sikat baju kita mencantum. Di pada kita berwudu, kiri terlebih dahulu, baru sebelah kanan. Di pada masa menyingkap. Selepas berwudu atau pada waktu kita memakai baju, saudara kita mendahulukannya kanan, turunkan yang sebelah kanan dulu. Jangan sembahyang macam ini. Baik selawat, celana atau juga baju, jangan tersingkap, diulurkan di lampu kanan. Kemas rapi kiri, kemas rapi. Makruh baju tersingkap. Musammir, tasmir, takbir. Mata ke tempat sujud. Kedua tangan akan kita gerakkan. Bergerakan tangan kita seragamkan dengan takbir dan niat di dalam hati. Niat dari usolli fardhu dhuhri silahkan. Niat dalam hati silahkan. Tak ada niat tapi niat sebutnya seperti mazhab Imam Ahmad pun juga boleh. Daripada niat beberapa kali takbir bolak-balik usolli nawaitu usolli. Nah, bilang takbir. Lalu sungguh. Oke? Tangan begini, mata ke sana. Maka mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati nawaitu usolli atau usolli fardhu dhuhri apa rakaatin imam makmumat itu di dalam hati. Tangan sudah di sini. Bacaan sudah habis. Niat dalam hati itu juga secara serentak. Itu kalau boleh macam itu yang lebih afdal. Misalnya kita lafazkan usolli fardhu dhuhri rakaatin mustaqbil dari imam makmumat ta'ala. Baru juga jangan Allahu Akbar. Salah. Tak boleh. Tahu berapa kaki uang dalam ATM. Kenapa? Karena kayaknya salah. Macam itu juga dengan takbir. Jadi ini kita usahakan. Kalau tak boleh macam itu ya tak boleh muat. Yang boleh lah. Tangan bergerak. Dalam hati sengaja pun melaksanakan sungai subuh 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Tangan di sini habis, niat pun juga habis. Itu namanya muqaramah haqiqiyah dan susah sikit. Itu yang membuat kita jadi was-was. Usah dibagus. Karena menghadirkan dia dalam hati. Itu masalahnya. Tapi kalau sudah terbiasa tak masalah. Oke. Insyaallah Allah mudahkan. Berdiri betul, mata ke tempat sujud, kaki dibuka sepenuhnya, takbir dengan pergerakan tangan, mulut, niat dalam hati secara serentak. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan di waktu takbir yang pertama, di waktu rukuk yang kedua, di waktu i'tidal yang ketiga, dan di waktu kita bangkit daripada tasyahud awal yang keempat. Sunat kita mengangkat kedua belah telapak tangan berbetulan dengan kedua belah bahu. Telapak tangannya berbetulan dengan bahu, ibu jarinya berbetulan dengan ini yang lembut, yang apa namanya ini syahmatai al-udhunain, berbetulan dengan syahmat tapi tak mesti disentuh, berbetulan saja. Sedangkan jari-jari tangan kita lainnya berbetulan dengan telinga. Allahu Akbar. Dua belah telapak tangan, jari yang seluruh dilentungkan, jangan tegang. Ini bukan main kerake. Tidak. Kalau itu tangan keras, tidak, dilengkungkan. Lengkung ke seluruh jarinya menghadap ke arah kiblat. Satu, lengkung. Yang kedua, direnggangkan. Direnggangkan. Jangan direnggang macam itu. Jangan juga dihimpunkan. Pertengahan. Ulama mengatakan tafriqan wasatan.
Senam Margoloyo namanya. Tengok tak film-film yang film-film lama, film sakti tarik tenaga. Sudah terlatih kan karena jatuh takbirnya macam ini tidak betul, tapi itu berbetulan dengan bau dan juga berbetulan dengan telinga. Oke. Setelah itu kemana kita turunkan? Ada pendapat mengatakan selepas kita takbir Allah Akbar turun dulu baru naik. Ada pendapat mengatakan langsung naik. Yang betulnya bagaimana? Yang afdolnya Allah sudah di sini. Kesini kan sehingga sebelah kiri ada sebagian berpendapat semacam itu, tapi itu tidak ada dalil. Tak jadi. Nampak tangan panjang sebelah aja. Tidak sehingga macam itu. Ini kita terus ada garisnya nih. Tanya kita pakai kereta sehingga macam itu. Kena lurus, bagus kalau rata, kanan kiri kemas rapi, rata, cantik. Di mana diletakkan ada pendapat nih dengan ibu jari dan kelingking digelangkan di penggelangan, yang tiganya memanjang di lengan, yang tiganya ada pendapat mengatakan digenggam semuanya, diikatkan semuanya macam ikat semuanya, tapi tetap ikatnya di penggelangan. Allahu Akbar tidak tepat. Allahu Akbar mengelamun. Allahu Akbar nonton wayang, nonton bola macam tu. Jadi bukan macam ni, bukan letak ke situ. Dan dengan penggelangannya itu diikat dengan jari yang 5 atau diikat dengan ibu jari dan kelingking, tetap saja letaknya di penggelangan. Ini kita mau yang lebih sempurna. Jadi Allahu Akbar macam di mana diletakkan? Ada pendapat mengatakan tahta sadri, dada. Ada pendapat mengatakan antara dada dengan pusat sini. Ada pendapat mengatakan bawah pusat. India, Pakistan, Bangladesh, bawah pusat. Jangan ikut-ikutan. Tengok sebelah situ bawah, ikut bawah juga. Tengok orang santai juga. Itu tak ada pendirian. Tengok orang letak ke kepala, ikut letak ke kepala juga. Enggak. Jadi mazhab kita, tangan kita letakkan antara dada dengan pusat. Allahu Akbar. Ada di bawah. Baru kita membaca doa istiftah. Sudah apa? Baca wajah tadi. Oke. Selepas itu baru kita baca ta'awuz. Jangan tidak baca ta'awuz, sebab nanti kita jadi tidak khusyuk. Tak apa. Yang penting persiapannya dulu. Kita berlindungan dari Allah daripada syaitan dan juga daripada anak buahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terakhir pun pada masa kita baca Fatihah jangan tidak membaca ta'awuz. Jelas? Oke. Baca Fatihah. Maghrib, Isya, Subuh bacanya nyari. Allahu Akbar. Imam atau sendirian? Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan bunyi mim tertutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbuka. Ar-Rahmanir-Rahim. Tertutup lagi. Maliki yaumiddin. Terbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Situ yang lainnya kim itu bacanya di situ. Kalau ihdinas siratal mustaqim tak ada makna. Fatihahnya tidak sah, sembahyangnya batil, makmum yang ikut pun tidak ikut batal. Gara-gara karena imamnya tadi tutup bawa lagu, terbawa dengan yang sebelumnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga mim. Dua sebelumnya nun. Akhirnya terbawa-bawa dengan dua yang sebelumnya sehingga membaca nun. Saudara
gaul, kedengaran gaul atau juga gema di Masjid Nabawi saat ketika Nabi kita membaca Fatihah dan Nabi kita mengaminkan bacaan Nabi kita sendiri. Nabi kita baca amin nyaring sekali, amin. Jadi jangan lagi nanti isya jangan senyap, sama-sama mengucapkan amin, imam makmum, sebab itu syarat. Jangan sampai awal gara-gara Anda, gara-gara sompean, gara-gara yang di belakang, akhirnya kita tidak mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Bagaimana? Syaratnya ada 3. Apabila imam membaca idza qala imam waladhdallin, faqulu, apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Imam yang pertama, makmum yang kedua, yang ketiga, fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati, apabila bersamaan dengan amin daripada para malaikat, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Jadi kalau imam tak ikut, kita saja tidak cukup syarat. Kalau imam saja makmum tidak ikut, tidak cukup syarat. Kalau kita saja tapi malaikat tidak ikut pun juga tidak cukup syarat. Syaratnya ada 3, imam, makmum, malaikat, untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Senyap setelah itu. Kalau kita jadi imam, jangan langsung baca surah, senyap dulu. Kenapa? Sebab makmum di belakang akan membaca Fatihah. Oke. Ya, ngelamun? Tidak. Baca surah perlahan boleh. Baca doa boleh. Tasbih boleh. Apa saja, tapi jangan mengelamun. Semalam itu keluarga bapak terakhir, tapi kawan juga dengan bapak. Pasti juga keluarga juga dengan keluarga yang dapat piala Malaysia. Ngelamun di situ. Jadi keluarga ini tidak pernah dapat juara pertama dan tidak dapat piala Malaysia. Selalu saja kedua. Dengan keluarga kalah Allah Mas. Tahun ini dengan kalah kita semua kosong. Menghayal, mengelamun pada waktu makmum baca Fatihah di belakang. Tidak betul. Baca doa, baca zikir, baca ayat, baca apa saja. Baca surah. Satu memilih surah, pastikan surah yang berurutan. Jangan lompat-lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jawabnya Allah. Daripada Semarang sampai ke Jogja, daripada Timur Tengah sampai ke Gunung Kudus. Itu imam tak pernah baca fikih, tidak pernah ngaji. Kesian makmum di belakang, kita keberatan sebagai makmum. Kalau gara-gara imam sembahyang makmum jadi kurang. Imam karena fakih Nabi kita bersabda, liyu'adzin ahadukum, hendaklah adzan salah seorang daripada kalian. Tapi kalau untuk imam, wal ya'ummakum akbarukum, dan kamu harus diimami oleh orang yang lebih dewasa, yang lebih berilmu, yang lebih tahu, yang lebih paham dengan hukum agama. Bukan setakat imam muda apa-apa tapi tidak pernah belajar fikih, tapi tidak pernah belajar hadis, tapi tidak pernah mengaji. Yang walaupun dipertandingkan kalau tidak tahu hukum agama, tetap saja perkara-perkara sunnah akan tertinggalkan. Kesian kita sebagai makmum yang pada saat imam tidak bertanggung jawab. Jadi pilih 2 surah. Wadduha, lepasnya Alam Nasrah. Jadi Alam Nasrah berikutnya Wattini Waszaitun. Idza sulsilatil ardu silsalaha, berikutnya Al-Adiyat Al-Haq, tepat. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, tepat. Amma yatasaalun dengan Al-Nazi'at, tepat. Was-sama'i wat tariq dengan Sabbihis, tepat.
Ya memang bukan haram, dia boleh-boleh saja, tapi kurang afdal. Kita nak dapat yang mana satu, nak dapat 100, atau nak dapat 30 kan? Banyakan yang mana? Banyakan yang 100 atau banyakan yang 30? Ayo, banyak 30.